Sebuah presiden bersejarah tercipta di Australia, mengguncang dunia ketenagakerjaan dan menjadi sorotan utama di berbagai media nasional. Qantas Airways didenda 90 juta dolar Australia oleh pengadilan federal, sebuah angka yang mencerminkan keseriusan pelanggaran yang dilakukan. Ini adalah sanksi terbesar dalam sejarah pelanggaran hukum ketenagakerjaan di Australia, menandai babak baru dalam perlindungan hak pekerja. Pada tahun 2020, Qantas secara ilegal memberhentikan sekitar 1,800 staf daratnya, menggantikan mereka dengan kontraktor eksternal demi efisiensi biaya di tengah pandemi. Transport Workers Union memimpin perjuangan hukum selama 5 tahun, tak pernah menyerah meski menghadapi tekanan besar dari perusahaan raksasa. Kemenangan ini membuktikan bahwa keadilan dapat diperjuangkan hingga akhir, dan suara pekerja tetap bisa didengar di tengah kekuatan korporasi. Denda ini mengirimkan pesan tegas, memecat pekerja secara ilegal bukanlah strategi bisnis yang cerdas, melainkan pelanggaran serius yang akan mendapat konsekuensi berat. Kasus ini akan dikenang sebagai momen di mana sistem peradilan berdiri di pihak yang lemah, melindungi yang rentan dari kesewenang-wenangan korporasi besar. Ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang prinsip, keadilan, dan harapan bagi pekerja di seluruh Australia agar hak mereka tetap dihormati. Pada tahun 2020, dunia penerbangan benar-benar lumpuh akibat pandemi global. Bandara-bandara yang biasanya ramai mendadak sepi, pesawat-pesawat terparkir tanpa kepastian kapan bisa terbang lagi. Di tengah krisis ini, Qantas mengambil langkah drastis dengan melakukan outsourcing terhadap 1,800 staf daratnya, sebuah keputusan yang mengejutkan banyak pihak. Manajemen Qantas berdalih bahwa langkah ini adalah imperatif komersial demi menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan dan menjaga kelangsungan bisnis. Namun pengadilan kemudian menemukan motif tersembunyi di balik keputusan tersebut, yaitu untuk mencegah para pekerja berunding secara kolektif dan memperjuangkan hak-hak mereka. Langkah ini secara langsung melemahkan kekuatan tawar serikat pekerja, membungkam suara buruh, dan menimbulkan keresahan di kalangan karyawan. Banyak pekerja loyal yang telah mengabdi bertahun-tahun merasa dikhianati, kehilangan pekerjaan di tengah situasi yang sangat sulit dan penuh ketidakpastian. Ironisnya, di saat yang sama, Qantas justru menerima bantuan finansial besar dari pemerintah Australia untuk menjaga stabilitas industri penerbangan. Bantuan ini seharusnya digunakan untuk melindungi lapangan kerja dan mendukung para pekerja, bukan justru menyingkirkan mereka dari perusahaan. Pada akhirnya, keputusan Qantas lebih mencerminkan keinginan memaksimalkan keuntungan dan kekuasaan daripada sekadar merespons tekanan ekonomi akibat pandemi. Setelah proses hukum panjang yang penuh dengan perdebatan dan bukti yang diajukan di pengadilan, akhirnya keadilan ditegakkan. Hakim memutuskan denda sebesar 90 juta dolar Australia untuk Qantas, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran serius yang dilakukan perusahaan tersebut. Hakim Michael Lee menegaskan bahwa tindakan Qantas merupakan pelanggaran terbesar dalam sejarah hukum ketenagakerjaan Australia, menyoroti dampak luas yang ditimbulkan terhadap ribuan pekerja. Denda ini tidak hanya sebagai hukuman, tetapi juga bertujuan memberikan efek jera yang kuat, agar perusahaan lain tidak menganggap pelanggaran hukum sebagai risiko bisnis biasa. Dari total denda tersebut, sebagian besar, yaitu 50 juta dolar, akan dibayarkan langsung kepada Transport Workers Union sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami anggotanya. Keputusan ini juga mengakui peran penting serikat pekerja dalam membongkar praktik ilegal dan memperjuangkan hak-hak pekerja yang selama ini terabaikan. Secara keseluruhan, total biaya yang harus ditanggung Qantas, termasuk kompensasi dan denda, mencapai 210 juta dolar Australia, menjadi beban finansial yang sangat besar. Kemenangan ini tidak hanya menjadi tonggak sejarah, tetapi juga menetapkan standar baru dalam penegakan hukum ketenagakerjaan di Australia, memberikan harapan bagi pekerja di masa depan. CEO Qantas, Vanessa Hudson, menyampaikan permintaan maaf kepada pekerja yang terkena dampak. Namun, banyak yang meragukan ketulusan permintaan maaf tersebut. Hakim Lee mempertanyakan penyesalan Qantas, menyoroti strategi hukum agresif mereka. Michael Cain dari TWU menyatakan Qantas hanya menyesal karena tertangkap. Bagi serikat pekerja, putusan ini adalah kemenangan monumental.
Kemenangan ini membuktikan bahwa dengan solidaritas, keadilan dapat diraih. Pesan kuat jangan main-main dengan hak pekerja. Putusan ini menegaskan supremasi hukum atas arogansi korporasi. Kasus PHK ilegal ini merusak reputasi Qantas, yang kini berjuang memulihkan kepercayaan publik. Skandal penerbangan hantu dan keluhan pelanggan memperburuk citra perusahaan. Kehilangan kepercayaan dari publik dan pekerja adalah tantangan besar. Budaya perusahaan yang sehat dibangun di atas rasa saling percaya. Kasus Qantas menjadi studi penting bagi perusahaan besar. Mengejar keuntungan dengan mengorbankan etika adalah strategi jangka pendek yang berbahaya. Perlindungan hak pekerja adalah pilar ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Putusan ini mengingatkan bahwa martabat manusia dan keadilan harus diutamakan.